والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iman di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Di video kali ini, saya akan membahas tentang 3 waktu yang dilarang mandi dalam Islam. Mengapa dalam agama Islam melarang mandi di 3 waktu itu? Mari simak penjelasannya. Mandi merupakan kebiasaan rutin yang sangat penting untuk dikerjakan. Dengan mandi, kebersihan tubuh kita akan tetap terjaga dan secara tidak langsung terpeliharalah kesehatan tubuh kita. Di dalam Islam mandi pun menjadi salah satu perkara penting karena berkaitan dengan kebersihan. Di dalam Islam juga diperintahkan untuk selalu membersihkan diri. Salah satunya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Di negara kita sendiri, pada umumnya mandi dilakukan 2 kali sehari, yakni pada pagi hari dan juga sore hari. Tetapi, ada juga beberapa orang yang memilih untuk mandi pada waktu malam. Alasannya dikarenakan ia tidak sempat mandi di sore hari lantaran sibuk, sehingga ia menggantinya di malam hari. Jika Anda salah satu yang biasa melakukan mandi di malam hari, maka sebaiknya Anda segera berhenti melakukan kebiasaan tersebut. Karena mandi di malam hari tidak hanya terbukti berbahaya bagi kesehatan tubuh secara medis, namun ternyata juga terdapat larangan mandi di malam hari dalam Islam. Dalam Islam terdapat 3 waktu di mana orang tidak dibolehkan atau dilarang mandi, yakni 1. 30 menit setelah sholat asar. Hal ini mungkin paling sering dilakukan oleh banyak orang karena pada waktu-waktu inilah tubuh kita biasanya akan merasa gerah dan lelah serta berkeringat akibat aktivitas yang telah kita lakukan seharian. Jika Anda salah satu orang yang membiasakan diri mandi di waktu tersebut, maka sebaiknya kebiasaan tersebut Anda sudahi. Alasannya, dikarenakan waktu tersebut merupakan waktu di mana darah di dalam diri kita saat itu sedang panas. Jika kita mandi saat itu akan menyebabkan badan menjadi lelah dan penat untuk melakukan kegiatan-kegiatan setelahnya. 2. Setelah maghrib, pasti pernah kita mendengar petua orang tua atau nenek yang melarang kita untuk mandi setelah maghrib. Sebaiknya Anda tidak menyepelekan larangan tersebut karena ternyata hal tersebut juga tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun alasan mengapa kita tidak boleh mandi setelah maghrib karena jantung kita setelah maghrib sudah mulai lemah untuk melakukan aktivitas. Jika Anda tetap mandi di waktu tersebut maka kemungkinan tubuh akan terkejut. Selain itu, mandi setelah maghrib juga bisa meningkatkan resiko paru-paru basah. 3. Setelah Isya, hingga pukul 12 malam. Alasannya, setelah sholat Isya, ini saatnya jantung sudah mulai beristirahat karena seharian penuh kita bekerja. Mandi pada saat itu akan menyebabkan jantung kita mengalami kerusakan. Bahkan, mandi pada rentang waktu ini juga menjadi salah satu penyebab utama penyakit rematik. Jadi, mandi sesudah jam 19 hingga tengah malam memang tidak disarankan. Larangan mandi di malam hari menurut pandangan Islam ini ternyata juga mendapat dukungan dari pihak kesehatan yang tidak menganjurkan seseorang mandi pada malam hari, karena hal tersebut memberi dampak kurang baik bagi kesehatan serta dapat memicu terjadinya berbagai penyakit sebagai berikut. 1. Menyebabkan penuaan dini. Menurut survei beberapa orang mengatakan bahwa tubuh kita tidak kuat menerima rangsangan dingin saat mandi malam. Hal tersebut menyebabkan metabolisme tubuh meningkat dan untuk menstabilkannya diperlukan asupan kalori dan oksigen yang tinggi. 2. Meningkatkan resiko terjadinya penyakit paru-paru basah. 3. Memicu terjadinya asam urat. 4. Lebih mudah masuk angin dan terkena demam. Itulah penjelasan tentang 3 waktu yang dilarang mandi menurut Islam beserta alasannya. Selain itu, menurut beberapa sumber, terdapat juga waktu-waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan seseorang untuk mandi yakni pada waktu sebelum fajar, setelah sholat subuh, dan menjelang maghrib. Karena pada saat itu air mengandung ozon lebih tinggi, sehingga sangat baik untuk tubuh dan bisa membuat Anda awet muda.
serta meningkatkan daya tahan tubuh. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat dan penuh hikmah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.